Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ibu-ibu dan bapak-bapak rahimahumullah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi ini kita akan membahas bagaimana caranya meniti jalan menuju haji mabrur, dan menuju haji mabrurnya berdasar ta'allum hadis riwayat Ahmad. Kita mulai dari tamhid. Ibadah haji itu termasuk rukun Islam yang kelima, itu sudah jelas ya, yang semua umat mendambakan bisa melakukannya. Dan umat yang mendaftar menjadi calon haji menurut penelitian Universitas Islam Indonesia, nunggu keberangkatannya itu sampai 47 tahun sekarang. Jadi kalau ibu punya anak umur 20 tahun baru bisa 67, kalau umur 50 187. Itu penelitiannya ya. Dan yang rata-ratanya 31 sampai 32 tahun. Walaupun mesti menunggu lama, tidak mengurangi pendaftar masih berbondong-bondong. Pendaftarnya semakin lama semakin banyak, karena merupakan kewajiban setiap umat. Setiap jamaah haji menginginkan agar ibadah hajinya mabrur. Kalau umrah apa? Aneh di Indonesia mah. Aya umroh mabruroh. Haji mabrur, umroh mutaqabbalah atau makbulah. Tapi aneh juga di Indonesia mah aya panggilan ustaz lagi ceramah, Duyufur Rahman dan Duyufur Rahmah. Duyufur Rahman maksudnya jamaah laki-laki, Duyufur Rahmah jamaah awewe. Padahal Rahman itu kan nama Allah, nah jadi Rahmah. Ya Duyufur Rahman baik laki-laki maupun perempuan. Jamanya juga hajjah maupun haji, hujaj. Tapi di orang kan ada jamaatul hujajah. Ada jamaatul hujajah. Kita tering bukan mereka membahasa ngalir. Baik, Abu Hurairah yang wafat tahun 57 Hijriah meriwayatkan bahwa Rasul SAW pernah ditanya, ayul amal afdal, amal apa yang paling baik? Maka Rasul menjawab, imanun billah, iman kepada Allah, wa rasulihi, dan Rasulnya. Kemudian kira ditanya lagi, summa mada, apa lagi? Beliau menjawab, al-jihad fi sabilillah, jihad fi sabilillah. Kira ditanya lagi, summa mada? Qala, maka Rasul bersabda, hajjun mabrur. Jadi jelas haji mabrur teh merupakan tahap yang paling penting setelah iman pada Allah dan Rasul, jihad, dan haji mabrur. Iman kepada Allah dan Rasulnya merupakan amal utama yang paling afdol. Iman bukan hanya keyakinan, tapi mencakup ucap, sikap, dan perbuatan. Jadi iman itu bukan hanya ucapan, tapi ucap, sikap, dan perbuatan. At-tasdiq bil jinan wal qaulu bil lisan wal amal bil arkan. Keyakinan di dalam jinan, qalbu, hati yang mendalam, kemudian diucapkan, kemudian amal perbuatan. Jadi
ibadah syahadat, sholat, zakat, saum, haji masuk kategori iman, pelaksanaan iman yang rukunnya ada 6. Tinggal amal solehnya yang belum terbahas di dalam rukun Islam itu manifestasi iman. Kemudian jihad. Kalau jihad mah memperjuangkan orang, jadi kalau iman mah keyakinan diri yang diwujudkan dalam ucap, sikap, dan perbuatan. Kalau jihad mah memperbaiki orang. Jadi apakah Bapak cari nafkah termasuk jihad? Belum tentu. Kalau cari nafkahnya hanya untuk makan sendiri, keluarga, belum tentu jihad. Tapi kalau cari nafkahnya sebagian nafkahnya diinfakkan untuk perjuangan agama Allah, baru jihad. Apakah itu sudah termasuk amal soleh, cari nafkahnya? Belum tentu, kecuali kalau hartanya diberikan kepada orang lain baru amal soleh. Tapi kalau dimakan sendiri belum tentu. Jadi kita lihat antara iman, hijrah, jihad. Iman itu keyakinan diucapkan, diperbuat iman. Hijrah perbaikan. Hijrah perbaikan diri. Kalau jihad memperbaiki orang. Makanya tidak setiap orang bisa jihad. Karena jihad itu harus memperbaiki orang. Nah, di sini dikatakan oleh Rasul ada iman, ada jihad. Kemudian apalagi amalnya? Hajjun mabrur. Kemudian apakah haji mabrur itu bisa ditempuh sebelum berbuat, sebelum melaksanakan haji, ketika haji, atau pasca haji? Ada ulama yang mengatakan kalau ingin haji mabrur, persiapannya harus baik, harus banyak minta maaf kepada orang, minta hampura. Ada juga kalau ingin haji mabrur, manasiknya harus sesuai dengan aturan kudu anni manasik aku. Ada lagi haji mabrur itu harus baik pasca ibadah haji. Itu bagaimana sebetulnya? Sebelum haji, sedang haji, atau pulang haji? Kalau kita ingin haji mabrur. Kalau tadi ada yang mengatakan sebelum haji, tentu saja ada dasarnya, yaitu di sini seorang sahabat pernah menghadap kepada Rasul. Dia mengatakan, ya Rasulullah, inni uridu safaran fazawwiduni. Ya Rasulullah, saya mau bepergian, maka berilah aku bekal untuk bepergian itu. Tapi kalau ada juga yang menurut riwayat At-Tabarani, dia mengatakan inni uridu hadhihi nahiyah al-hajj. Aku mau pergi haji, maka tolong bekali aku ya Rasulullah. Maka Rasul bersabda, zawwadakallahu taqwa. Karena tadi minta bekal kepada Rasul, maka Rasul mengatakan zawwadakallahu taqwa. Semoga Allah memberikanmu bekal takwa.
Kemudian dia juga minta lagi, ya Rasulullah, tambahan bekalnya. Maka beliau bersabda, wa ghafara dzambak, semoga Allah mengampuni dosamu. Lalu dia menanyakan lagi, ya Rasulullah, kekeh eta sahabat teh mentana teh mani hayang dibekalan teh geus dibere bekal takwa. Hayang kene ghafara dzambak, semoga Allah mengampunimu. Masih mau ya Rasulullah? Maka Rasul bersabda, wa yassara lakal khair haitsu ma kunta. Nah, maka berdasar hadis ini, sebelum berangkat harus bagus, yaitu bekal takwa, diampuni dosa, dan mendapat kemudahan di dalam segala aspek kehidupan dan di berbagai tempat manapun. Dan ini merupakan ajaran bagi kita. Kalau kita menjajab haji karena uridul haji tadi, atau jajab nu umroh, atau jajab mau bepergian, itu bagusnya doanya ini, zawadakallahu taqwa wa ghafara dzambak wa yassara lakal khair haitsu ma kunta. Tentu saja maknanya sangat besar. Jadi bekal takwa, dimudahkan segala aspek kehidupan, diampuni segala dosa. Jadi kalau berdasar doa ini tersirat, kalau kita ingin haji mabrur, sebelum berangkat harus baik, takwanya meningkat, ampunan segala dosa, artinya banyak taubat. Karena bagaimana mungkin mendapat ampunan dari Allah tanpa taubat? Dan yang ketiga, diberikan kemudahan di dalam segala aspek kehidupan. Jadi kalau ada ulama mengatakan kalau ingin haji mabrur harus berusaha baik mungkin sebelum berangkat, salah satu dalilnya ini, ya Allah memberikan bekal. Bekalnya apa? Takwa, ampunan, dan kemudahan. Kemudian Jabir bin Abdullah yang wafat tahun 78 Hijriah mengatakan, ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam yarmi ala rahilatihi yauman nahri wa yaqulu li ta'khudhu manasikakum fa inni la adri la alli la ahujja ba'da hajjati hada. Kata Jabir bin Abdullah, saya pernah melihat Rasul melontar jumrohnya pada hari nahar, dan beliau bersabda, li ta'khudhu manasikakum, hendaklah kalian mengambil dariku, mengambil manasikmu dari seperti yang dicontohkan aku. Fa inni la adri la alli la ahujja ba'da hajjati hada, karena aku tidak tahu apakah Anda bisa mengikuti haji dengan saya, apakah saya bisa berhaji lagi setelah ini. Nah, kalau berdasar hadis ini, li ta'khudhu manasikakum, jadi kalau ingin meraih haji mabrur kudu bener manasikna. Jadi kalau tadi mah bekalna yang cukup itu bekal takwa, bekal ampunan dosa, dan bekal kemudahan segala rupa. Apalagi nih sekarang bekal harta. Setelah bekal harta apalagi? Bekal kuota. Kalau nggak punya kuota mah anggaran itu bisa walaupun banyak harta. Nah, setelah punya bekal, manasiknya harus benar. Makanya li ta'khudhu manasikakum, praktek ibadah hajinya. Nah, majlis ini kan membimbing Bapak dan Ibu, membimbing kita semua agar manasik hajinya benar.
haji benar teh seperti apa? Lita hudu manasikakum, seperti yang aku laksanakan, seperti yang dipraktekkan oleh Rasul. Apa yang dipraktekkan Rasul teh? Manasiknya, ai pakaiana, ari kendaraana, tidak disebut oleh Rasul. Kendaraan mah pada pakai onta, pada pakai kuda, pada pakai tiger, pada pakai kijang, pada pakai pesawat. Mana tidak disebut. Yang kalian contoh itu manasiknya. Langkiwe manasiknya teh tafsirnya beda-beda, sehingga para ulama madhab membagi-bagi. Kalau Imam Asy-Syafi'i itu kan punya rumusan al-ahkamul khamsah, 5 hukum, ada mubah, sunat, makruh, wajib, haram. Itu rumusan Imam Asy-Syafi'i. Di segala hukum ada syarat rukun, wajib, sunat, 5 al-ahkamul khamsah. Nah, dari ahkamul khamsah beda-beda nanti para penafsirannya para ulama. Tapi yang dipraktekkan oleh Maqdis menurut pemahaman Maqdis mana meniru atau cocok dengan sunnah Rasul. Karena ada yang tanggal 8 teh menganggap sunnah kamina, ada yang menganggap wajib. Agama cek Maqdis mah rek sunnah rek wajib, pokoknya Rasul tanggal 8 kamina heula gitu. Terserah ulama rek nyebut wajib, rek nyebut sunnah, pokoknya Rasul kamina, ya kamina aja. Tapi ya ada dua yang beda-beda nanti di dalam manasik, kan ada yang kurban dulu, ada yang lempar dulu, ada yang tawaf dulu. Datang kepada Rasul, saya mah ya Rasulullah can tawaf, tapi udah melempar, ya harus nggak apa-apa. Rasulullah, saya mah udah melempar can tawaf, lah harus. Tapi kalau dari Rasul nama beda-beda juga boleh, ya kita juga boleh beda-beda. Nanti pulang dari Muzdalifah, rek kamina, teu bisa, macet, umpat ke Masjidil Haram pula, tenang mau, dan Rasul boleh membolehkan. Rek kamina melontar jumroh, teu bisa, kudu batur heula jadwalna. Nyahek wae mencit heula, dan Rasul juga lah harus. Jadi kalau zaman Rasulnya beda-beda, kita juga boleh. Tapi harus ada pedomannya, manasiknya. Karena apa? Karena lita hudu manasikakum. Jadi kalau berdasar hadis ini, kalau bapak dan ibu ingin haji mabrur, manasiknya kudu bener. Ada dasarnya dari Rasul. Nah sekarang beda lagi Salim. Itu meriwayatkan Abdullah. Salim itu tabi'in ya. Karena kan di dalam hadis itu ada sahabat, ada tabi'in, ada atba tabi'in, ada tabi'ul atba, tobakohnya dalam hadis itu. Sahabat ya orang yang bertemu dengan Rasul dalam keadaan muslim. Kalau tabi'in yang bertemu dengan sahabat, kalau atba tabi'in yang bertemu dengan tabi'in, kalau tabi'ul atba yang bertemu dengan atba tabi'in. Nah Salim itu menerangkan bahwa ayahnya yaitu bernama Abdullah bin Umar, putra Umar bin Khattab, jadi Salim dan incu Umar bin Khattab, meriwayatkan falamma roja'al gulam, ketika seseorang pulang, salama ala Nabi SAW, kemudian menyampaikan salam kepada Nabi, farofa'aro sahu ilai, dan mengangkat kepalanya. Rasul waqala ya
gulam, wahai anakku, wahai ananda, wahai pemuda, gulam itu. Kila hajjaka, ya gulam, wahai gulam, qabbala hajjaka, atau juga qabila hajjaka. Ini orang pulang haji. Maka Rasul mendoakan, semoga hajimu diterima. Qabila hajjaka wa kaffara dzambak, dan mengampuni dosamu, wa akhlafa nafaqatak, dan Allah mengganti nafkahmu. Jadi Rasul ketika ada yang mau pergi mendoakan jawadak Allahu taqwa wa ghafara dan ya salakal khair haitsu kunta, ketika sedang ibadah haji mempraktekkan litakhudu manasikakum, dan ketika pulang beliau mendoakan qabila hajjaka wa kafara dzambak wa akhlafa nafaqatak. Jadi doa bagi yang pulang haji ini ucapannya janten sanes ngiring dingah hukul ya, tepang nolong ngiring dingah. Tapi pulang haji mah justru qabila hajjaka wa kafara dzambak wa akhlafa nafaqatak, semoga Allah mengganti nafkahmu. Jadi kalau begitu ingin haji mabrur, pulangna kudu bagus. Pulangna kudu bagus naon? Diterima hajinya, diampuni dosa, dan mengganti nafkah. Jadi pulang haji teh olah hutang. Nafkahnya harus terganti. Jadi usahanya semakin giat. Jangan sampai gara-gara ibadah haji kacekek utang, apalagi ku pinjol. Tidak, harus akhlakan nafaqata. Nah, berdasar urutan ini doa-doa Rasul, kesimpulannya kalau kita ingin meraih haji mabrur, 3 tahapannya harus bagus. Mau berangkat, membeli takwa, ampunan Allah, ketika pelaksanaan prosesnya, dan ketiga pulangnya. Nah sekarang apa? Setelah kita ketahui langkah-langkah yang harus ditempuh, ternyata ingin haji mabrur teh sebelum, sedang maupun sesudahnya harus baik. Apa itu haji mabrur kan gitu? Maka kita lihat tausik hadis. Tausik teh keberadaan atau otentisitas hadis. Jadi saya mah tidak banyak-banyak materinya Bu, cuma hiji hadis nage, tapi 36 halaman. Jadi kalau ada pertanyaan mah instruksi aja. Soalnya nanti tidak ada forum tanya jawab, tidak ada. Karena kalau ada forum tanya jawab, mau tamat ini 36 halaman itu tidak akan tamat 1,5 jam. Jadi kalau ada pertanyaan mah instruksi aja, ya tidak usah dicatat dulu. Nah, pokoknya instruksi, saya ada pertanyaan langsung gitu. Hadisnya adalah haddatsana Abdus Somad, haddatsana Muhammad bin Sabit, haddatsana Muhammad bin Al-Qadir an Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hajjul mabrur, haji mabrur, laisa lahu jazaa'un, tidak ada balasan, tidak ada pahala, illal jannah, kecuali surga. Qalu, maka para sahabat bertanya, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, mal hajjul mabrur, apa itu haji mabrur? Kan sering itu bertanya, semoga hajinya mabrur. Apa itu haji mabrur? Nah TV kita lihat haji mabrur kayak apa? Ustaz mengatakan sebelum.
atau sedang. Sesudahnya macam-macam itu pertanyaannya. Maka para sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, apa itu haji mabrur? Ternyata Rasul itu menjawabnya singkat. Apa itu haji mabrur? Yaitu it'amut ta'am wa ifsya'us salam. Haji mabrur teh it'amut ta'am, memberi makan. Cara Pak Prabowo kan sekarang memberi makan, makanan bergizi. Memberi makan, haji mabrur teh wa ifsya'us salam. Ifsya'us salam. Tinggal seperti apa it'amut ta'am itu, dan seperti apa ifsya'us salam. Jadi ternyata lamun berdasar hadis ini mah haji mabrur teh singkat. Kalau begitu ada jamaah haji pulangna jadi kumet, eta mah geus dijamin we cek hadis ieu mah teu mabrur. Dan cek hadis ini mana singkat ya. Dan cek hadis ini mah pulang haji teh it'amut ta'am. Bukan hanya pulang, pantilu tadi, sebelum, sedang, dan pulang. Pak ingat aku di Indonesia ada syukuran apa? Syukuran berangkat ya. Walimatus safar. Walimah teh naon? Walimah itu makan-makan, safar bepergian, perjalanan. Walimatus safar artinya makan-makan karena ada perjalanan. Oh, mungkin ini dasarnya di Indonesia suka ada makan-makan sebelum berhaji teh botram. Jadi kalau ibu yang mau botram sebelum haji niatan it'amut ta'am supaya bernilai. Nah, bagi-bagi makanan, bagi-baginya kumaha? Ada yang dikumpulkan di rumah, pagonyok-gonyok. Ada yang dibagi kata tangga. Dan it'amut ta'am wa ifsya'us salam, menyebar luaskan perdamaian. Nah, sekarang kita lihat tarikhnya. Kalau tadi mah baru tausih hadisnya, belum dibahas. Tarikh haji, ibadah haji telah dilaksanakan oleh para nabi dan rasul terdahulu, utamanya Nabi Ibrahim. Jadi bukan hanya sejak Nabi Ibrahim tawaf nama. Menurut sebagian ulama ada yang berpendapat tawaf itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam, karena Ka'bah itu sudah dibangun sebelum, katanya sebelum Nabi Adam dibikin itu Ka'bah sudah dibentuk dan tawaf sudah ada. Para ulama berbeda-beda dalam historis. Dan Nabi Ibrahim pernah menyeru, wa id bawwa'na li Ibrahim makanal bait alla tusyrik bi syai'a wa tahhir baiti lit ta'ifin wal qa'imin wa ruk'a'is sujud wa adzim fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin amiq. Wa id bawwa'na, ini mengingatkan bagaimana Nabi Ibrahim membersihkan Baitullah. Jadi sejak zaman Nabi Ibrahim Baitullah sudah ada, dan Ka'bahnya sebelum Nabi Ibrahim. Kenapa sebelum Nabi Ibrahim? Karena ketika Nabi Ibrahim mau meninggalkan Mekah demi menjalankan tugas dengan istri pertamanya Siti Sarah, maka Siti Hajar ditinggalkan di situ. Beliau berdoa, Rabbana inni askantu
min durriyati fi wadin ghairi zar'in inda baitul muharram. Itu sudah baitul muharram. Jadi Baitullah nama sudah ada. Lalu lalu apa itu kalau Masjidil Haram dibangun Nabi Ibrahim? Masjidnya dibangun oleh Nabi Ibrahim, tetapi Ka'bahnya dibangun sejak dahulu sebelum Nabi Ibrahim. Kalau masjidnya mah betul Ibrahim yang membangun, karena apa? Berdasar hadis dari Abi Dzar Al-Ghifari diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Ayyul masjid wudi'a linnas, masjid apa awalu ma wudi'a linnas, masjid apa yang paling pertama dibangun di muka bumi ini? Maka Rasul menjawab Masjidil Haram. Masjidil Haram yang paling pertama dibangun itu adalah Masjidil Haram. Summa ayun, kemudian masjid apa? Kata Rasulullah, Masjidil Aqsa. Kam bainahuma, berapa jarak antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa? Arba'ina sana, 40 tahun. Ini pertama Masjidil Haram dibangun oleh Nabi Ibrahim, setelah Masjidil Haram 40 tahun kemudian baru dibangun Masjidil Aqsa. Jarak antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa adalah 40 tahun. Jadi jelas masjid nama dibangun, tetapi Baitullahnya sudah ada. Dan di sini dikatakan wa'adzin finnas, serulah. Makanan baik tadi ya. Kemudian wa'adzin finnas, serulah manusia untuk berhaji. Kan sekarang suka ada, Bu, puntennya panggil abdi di Mekah supaya ibadah haji. Ibu tadi dijawab, sudah dipanggil Bu, Ibu enggak. Kapan dipanggilnya? Nabi Ibrahim. Jadi tiba heula oke, semua umat itu sudah dipanggil untuk berhaji. Karena ibadah lama cenah jamaah haji teh sok naik ka Jabal Qubais. Naik ka Jabal Qubais tuh panggil-panggil si anu untuk pergi ke haji. Ayeuna mah neangan Jabal Qubais teh aya, Bu. Karena apa? Karena Jabal Qubais sudah jadi istana raja. Jabal Qubais, jadi kan Jabal Qubais jadi istana itu bisa masuk. Jadi sudah dipanggil. Hanya apakah dia terpanggil atau tidak, ya ada kaitan dengan usaha. Kemudian misinya di sini adalah makanan baik, la tusyrik billah, jangan syirik. Kemudian wa tahhir baiti, sucikan Baitullah, bersihkan dari noda dan dosa serta dari kotoran. Makanya ulah kalalotor mau masuk Masjidil Haram itu harus bersih. Makanya sebelum ihram kan berwangi-wangi, kecuali bagi wanita ya. Wanita mah tidak boleh wangi-wangian. Yang boleh wangi-wangian mah laki-laki. Tapi hari anti bau badan mah tetap wanita juga dianjurkan ulah bau badan, tapi tidak boleh pakai wangi-wangian. Bukan hanya ke Masjidil Haram, di sini juga ulah wangi-wangi teuing perempuan. Hanya tidak boleh bau. Kalau laki-laki harus wangi. Urang mesti balik, lamun laki-laki wangi kawas awewe. Justru lalaki nu kudu seungeut teh. Awewe mah ulah bau unggul. Ulah bau lain kudu seungit awewe mah. Enggak perlu seungit. Sampai tegur kan oleh Rasul. Ada yang mau ke masjid lewat, si ibu-ibu itu semerbak harumnya kepada Rasul, panggil suruh mandi heula. Jadi ulah sesengitan teuing ibu mah ke masjid teh. Jangan bau saja.
Aya geuning pengalaman jamaah haji teh, karena supaya ulah bau pakai deodoran, tidak akan saya sebut mereknya, bisi iklan deodoran. Datang ke Mekah jadi bau sebab apa, deodorannya itu cocok. Jadi deodoran di Indonesia untuk yang kelembaban sekian, datang ke sana lembabnya beda, jadi baru beberapa menit saja baunya terteraus. Makanya kalau untuk mencegah bau badan, ibu-ibu jangan pakai deodoran. Kalau mau haji dan umroh, pakailah yang serbuk. Yang serbuk, ya seperti bedak, talat, itu yang anti bau badan, itu dimanapun situasinya, dimanapun kita mah. Jadi bapak-bapak juga ya, supaya tidak bau badan, bawalah talat, bedak, serbuk. Saya bukan memboikot deodoran, tapi pengalaman membimbing, karena abdi kayak kieu-kieu besok mau bimbing haji jeung umroh. Lumayan, saya dari tahun 92 bimbing haji dan umroh itu. Cuman sekarang aja tidak membimbing haji maupun umroh, maklum sudah lansia. Saya kan lahir 12 Rabiul Awal tahun 1374. Sekarang 1446. Jadi 1146 dikurangi 1374 ya 72 tahun. Jadi kalau membimbing haji mah bisi ngariweuhkeun jamaah tentang tadi itu capek. Jadi bente ini mah. Nah kemudian tahhir baiti lit-taifin, bagi yang tawaf mempersiapkan. Ini menggambarkan bahwa kebersihan masjid merupakan tanggung jawab bersama. Di Masjidil Haram tanggung jawab kita juga, tanggung jawab bersama. Di jamaah haji dan umroh hingga akhir zaman memiliki tanggung jawab untuk kebersihan masjid. Tawaf yang dilakukan mesti menjaga kebersihan masjid. Makanya tawaf itu kebersihannya bukan hanya jasmani, tapi rohani. Dan jangan sampai mengganggu orang, karena idza da'alahu kana aminan, faman dakhalahu kana aminan. Barang siapa yang masuk masjid itu aman. Artinya aman itu menjaga keamanan diri, menjaga keamanan orang lain. Keamanan apa? Jasmani maupun rohani. Makanya ngadoana ulah ngaganggu orang. Kan ada yang berdoa tarik-tarik kapangi ku Rasulullah SAW berkata, innakum munajun orang. Kalian itu kan munajat kepada Allah, jangan saling mengganggu. Jadi lalaunan mengganggu orang. Terus cara tawafnya juga jangan mengganggu orang, menghalangi orang. Makanya kalau ada ibu-ibu mau dibimbing hayang nyium Hajar Aswad, saya suka tanya dulu, ibu motifnya apa mencium Hajar Aswad? Saya suka tanya, tujuannya apa mau mencium Hajar Aswad? Ya ibadah. Ayat itu hadis memerintah ibu-ibu nyium Hajar Aswad. Sok mangkal pagi kemudian hadis yang memerintah ibu-ibu mencium Hajar Aswad. Aisyah ibadah haji itu nyium Hajar Aswad. Makanya saya tanya,
Kalau tujuannya ibadah kan ada contoh. Ibu mah ayat mencium hajar aswad. Ini termasuk istri saya juga dulu. Pak, mama mau mencium hajar aswad. Saya tujuannya apa? Penasaran we. Nah, belum penasaran ger. Kalau mau amalah. Penasaran hayang nyaho. Tapi kalau tujuannya ibadah mah sapnya aja di belakang ibu-ibu mah terus sholat deh lain diharap, dan itu berlaku di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi di belakang. Ayo orang mau kan rata-rata ibu-ibu pak di depan teh papayun-payun, lelaki di belakang, dan itu berlaku sepanjang sholat. Jadi kembali lagi, ketentraman harus dijaga, karena di sini kata Ibrahim itu tokir baiti, sucikan. Jadi kalau ibu mau masuk Hijri Ismail, tong lila-lila teuing di Hijri Ismail deh. Sebentar aja. Kenapa sebentar? Orang lain ngantri. Masuk rawuh di Madinah, ayo we ngaji prak. Sebentar aja. Kenapa sebentar? Batur dia hayangan. Beri keamanan, beri ketentraman. Itu salah satu makna Ifsa'us Salam, menjaga perdamaian, ketenangan. Jadi ulah monopoli kehalangan batur, karena aminan. Tawab juga ulah ngabukan batur, suruntul diseretkeun batur, kurang hayang geura anggeus. Itu kan tidak menjaga keamanan. Ya sambil manasik. Kemudian waqaimin, ya berdiri sholat, rukun sujud. Ini sejarahnya, ya. Wadin binnas tadi sudah saya loncat-loncat ya. Kemudian kita lihat Rasul umroh dan haji. Ini tinjauan sejarah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beribadah haji pasca hijrah 1 kali dan umroh 4 kali. Diriwayatkan bahwa Qatadah yang wafat 117, seorang tabi'in bertanya kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik itu sahabat yang jadi anak angkat Rasul dipasihkeun ku ibuna, namanya Ummu Sulaim. Itu lahir 10 Hijriah, wafat 93. Jadi dalam usia 103 tahun. Anas bin Malik itu. Nah, dia bertanya kepada Anas tentang berapa kali Rasul berumrah dan berapa kali ibadah haji. Anas menjawab, iktamarun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam haitsu radduhu wa minal qabil umrah al-Hudaybiyah wa umrah fi Dzulhijjah wa umrah ma'a hajjatihi. Umrah Rasul itu adalah Hudaybiyah, Dzulqa'dah, umrah bersama haji, dan mengqadha dari umrah Hudaybiyah itu jadi 4 kali. Ditandaskan juga hadis lain, iktamaro arba umarin, 4 kali, yaitu fi Dzulqa'dah. Semuanya umrah pada Dzulqa'dah kecuali i'tamara ma'a hajjatihi, kecuali ketika umrah bersama haji, itu bulan Dzulhijjah. Jadi Rasul mah umrah nate 4 kali, semuanya di bulan Dzulqa'dah kecuali yang bersamaan dengan ibadah haji. Itu sejarah. Dan prakteknya
setelah umroh Rasul berada di praktek haji Rasulullah SAW berhaji itu berangkat hari Kamis terakhir bulan Dzulqa'dah sampai ke Mekah itu tanggal 8 Dzulhijjah. Jadi 8 hari perjalanan dari Madinah ke Mekah Rasul itu. Kemudian setelah sampai di Mekah, nginap dulu Rasul itu semalam di Ditua. Ini karena saya sempat diprotes oleh jamaah, dan jamaah itu macam-macamnya. Jamaah haji maupun jamaah umroh itu macam-macam sifatnya. Begitu saya datang ke Mekah, saya umumkan bapak-bapak, ibu-ibu istirahat dulu ya, karena ini tengah malam datangnya ke Mekah, istirahat dulu aja ya. Kita umrohnya besok pagi aja. Setelah sholat subuh di hotel baru pergi untuk umroh. Diprotes oleh jamaah. Pak Ustaz, bila-bila menguang tegas cangkel jenis pakaian. Jadi rata-rata jamaah itu kalau sudah datang ke Mekah awak capek ya, hayang langsung gugur umroh. Padahal Rasul sampai ke Ditua sekarang menjawab, sekarang sudah jadi masjid. Sekarang jawab 3 kilo kan dari Ka'bah itu sudah masuk masjid sekarang. Rasulullah menginap dulu 1 malam, baru umrohnya besoknya. Jadi badannya seger, jeung datang ke Masjidil Haram itu tidak loyo. Maklum, apalagi perjalanan ini. Jadi kalau ibu gelombang pertama berangkatnya berarti ke Mekah dari Madinah kan? Ya gelombang pertama. Kalau gelombang kedua berarti dari Indonesia kan? Nah, itu terserah kuota ya, kemana lah. Cuma dan itu ada teknik-tekniknya. Setelah umroh Rasul berada di penginapan itu setelah umroh selesai paginya tanggal 4 itu tanggal 4 Dzulhijjah Rasul umrohnya. Nah setelah umroh beliau memanggil para sahabat, kalau ada yang bawa hewan dari rumahnya maka jangan tahalul. Kalau yang tidak bawa hewan harus tahalul. Jabir itu bertanya, tahalul dari apa ya Rasulullah? Fa'tun nisa, itu gauli istrimu. Ini hadis ini penting disampaikan ke jamaah. Sebab ketika saya membimbing ada jamaah para syekh suami istri. Bang tenu para syekh. Ternyata istrinya terkuat. Dibalik. Maklum tuh haji 40 hari. Banyak tergaul suami istri. Bang tenu itu tak camarut si papan teh ngamuk-ngamuk cenah. Ya, mana aku udah cenah urang teh ibadah aku kituan segala rupa. Sampai ke hadisnya, Rasul itu setelah selesai umroh, setelah tahalul, mengambil sahabatnya. Tahalul kamu kan can musim haji ya. Aya kene waktu 4 hari deui, Rasul ge ka tanggal 8 kan umrohnya tanggal 4. Ibadah kemana miknya? Ibadah haji itu tanggal 8 kan ada 4 hari. Maka sahabat itu bertanya, ya Rasulullah umroh dengan itu gauli
istrimu. Jadi benar-benar tahlul teh dina segala upana. Tapi kan cenah ieu mah minggu teh kunaon. Tapi kan ieu mah cenah sakamar oge opatan genepan aya teh atur-atur we. Kunaon dia mikna lusless. Ya, tuh. Mangkane kudu tarik itu mah. Ada sampai di mana tabarusan? Jadi barang siapa yang tidak bawa hewan, kata Rasul, tahalul beneran gitu. Sampai boleh gaul suami istri setelah selesai umroh itu sambil nunggu haji. So kabayang itu lamun gelombang pertama kan Dzulqa'dah geus datang ka Mekah, eta nungguan tanggal 8 kan sabaraha hari itu. Aya anu sabulan itu nungguan ge. Nah, itu bayangkeun sabulan. Ari bapak-bapak kuat, ibu-ibu. Nah, makanya di sini dikatakan setelah umroh itu Rasul berada di penginapan di Bitua dan tidak ke haram. Jadi tidak ke haram ke nungguan teh. Dan hingga selesai wukuf di Arafah dan mabit di Muzdalifah. Bahkan Abdullah bin Abbas yang lahir 3 Hijriah wafat 68, seorang sahabat yaitu sepupu Nabi mengatakan qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam maka topa wasa'a baina Safa wal Marwah walam yaqrabil Ka'bah ba'da tawafihi biha hatta raja'a min Arafah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Mekah, besoknya umroh. Setelah umroh itu ke Masjidil Haram. Jadi implikasinya apa? Kalau sudah bulan Dzulqa'dah, berdasar hadis ini perlu ke Masjidil Haram. Setelah tawaf engkewe ka Masjidil Haram teh setelah pulang haji. Jadi kalau gelombang pertama kan Madinah dulu. So di Madinah ibadah. Setelah di Madinah ibadah ke Mekah. Tawaf sa'i tahlul. Sedang ta'alul suami istri patuh bisa diperintah, dan ternyata masih lama ke bulan Dzulqa'dah itu. Kalau masih lama boleh ke Masjidil Haram, dan itu masih lowong kalau belum Dzulqa'dah. Kalau sudah tanggal 1 Dzulqa'dah, cicing di hotel masing-masing, sholat berjamaah di masjid hotel masing-masing. Kamu ibu-ibu mah kan Ummu Ubaid namanya ya. Ummu Ubaid itu kan rajin ke masjid nanti berjamaah dengan Rasul. Lalu Rasul bersabda bahwa sebaik-baik sholat ibu-ibu adalah fi buyutiha, di tempat tinggal yang paling dalam di rumah. Ummu Ubaid itu menghadap, ya Rasulullah kan saya senang berjamaah dengan engkau atau di Masjid Nabawi, masa itu datang ke masjid? Kata Ummu Ubaid,
senang berjamaah bersama saya, tetapi sholat di rumah lebih baik dibanding sholat di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi ya teteh, Masjid Nabawi ya teteh, karena Masjid Baitul Maqdis. Jadi di tempat tinggal lebih baik. Makanya tadi saya katakan, kalau gelombang pertama, maka karena datang ke Mekah itu belum bulan Dzulhijjah, masih bulan Dzulqa'dah ya, bukan Dzulhijjah. Tadi mungkin salah ucap saya. Kalau belum bulan Dzulhijjah itu malah ke masjid, tapi kalau ke Mekah sudah bulan Dzulhijjah tanggal 1, kan masjid itu hanya tawaf, sa'i, setelah lalu pulang lagi ke hotel, maka istirahat di hotel, jangan maksa-maksakan ke masjid. Karena Rasul lam yaqrabil Ka'bah, tidak mendekati Ka'bah. Artinya tidak perlu ke masjid. Kapan waktu ke masjid? Mungkin pulang dari Arafah, Muzdalifah, Mina. Nah setelah Mina, mana ke masjid. Rasul juga begitu. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam tawaf nate saeutik. Pertama adalah tawaf umroh, kedua tawaf ibadah, ketiga tawaf wada. Rasulullah ke masjid nate, kalau ini dalam posisi belajar sejarah haji Rasul. Dan Rasul itu selama ibadah haji yang berangkat tanggal 8, pulang tanggal 14, jadi sekitar tanggal 14 ke sana 22 ke Mekah, jadi ke Madinah, jadi sekitar 25 hari praktek Rasul itu 25 kali khutbah, 25 kali khutbah. Jadi pembimbing mah lebih banyak ngoceh, ceramah apa? Sejarah haji, sampai urusan suami istri Rasul bahas. Kalau kita lihat khutbahnya, kalau kita lihat khutbah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sampai urusan riba, urusan negara, urusan masyarakat, segala macam itu dibahas ketika ibadah haji. Itu saya kumpulkan 25 kali ceramah, 25 kali khutbah. Sementara membimbing doa, itu membimbing doa, Rabbana atina fid dunya hasanah, doa nama bebas masing-masing. Ayo orang makan nasi teh doa ayo dikumpul-kumpul halus lah. Tapi lamun stres ku doa riweuh oge. Tawaf teh ayo we ngapalkeun doa tuh pokok puy apai. Nah, jadi tekniknya gitu, kecuali kalau ibu gelombang kedua. Kalau gelombang kedua mah langsung ke Mekah, ke Masjidil Haram, tawaf, sa'i untuk umroh. Setelah tahlul istirahatlah dulu sebelum tanggal 8. Kalau tanggal 8 baru ke Mina. Dan itu ke Mina itu dari mana? Ihramnya di mana we tempatnya? Ihram di Mina mah bukan mikot makani, tapi mikot zamani. Kalau kebetulan ibu di Ajijiyah, ya di Ajijiyah. Itu kadang-kadang kan ada yang di Ajijiyah, ada yang di tempat-tempat lain, tergantung hotelnya masing-masing. Nah baru tawaf, baru nanti kalau mau banyak ke Masjidil Haram setelah selesai haji, maka kita mereka diwarungkeun ge bolak balik ke Masjidil Haram, tawaf kumpul, tawaf, sholat gitu.
Mangga. Dan diterangkan oleh Ibnu Abbas di sini maknanya, ya. Jadi ini rangkaiannya karena manasiknya tidak saya banyak berbicara. Sudah ada manasiknya yang membahas. Kemudian sekarang kita lihat tanasub atau kaitan hadis tarikh atau korelasi hubungan hadis haji dengan ayat. Allah berfirman, wa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw asyadda dzikra. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Kita lihat faida qadaitum manasikakum, apabila kamu telah menyelesaikan manasik. Pangkal ayat ini memberikan gambaran bahwa masih ada tugas jamaah setelah manasik. Makanya qadaitum. Tegasnya meraih haji mabrur bukan hanya dalam manasik, tapi juga menindaklanjuti hikmah dalam kehidupan. Karena qadaitum Fadkullah, zikir masih tetap ritualnya. Tapi kadzikrikum aba'akum, ayah disebut jadi keluarga. Kaitan dengan keluarga, awasadza dzikra atau lebih. Faminan nasi, di antara manusia, pangkal ayat ini memberikan gambaran bahwa manusia itu bermacam-macam dalam ibadah. Dalam ibadah haji akan bertemu dengan berbagai macam manusia, baik bangsa, bahasa maupun negara. Makanya it'amut ta'am, ifsha'us salam, kaitan manusia. Nah, setiap jamaah itu bagusnya saling berkenalan. Jangan hanya satu grup, banyak berkenalan dengan berbagai bangsa, berbagai bahasa. Karena di sini wa minan nas. Kalimatnya nas, tidak minalladzina amanu, ya. Ada yang mengatakan manusia itu rabbana atina fid dunya, mengharapkan dunia. Jadi ibadah haji itu maupun umroh ada yang mengharapkan dunia. Maka yang mengharapkan dunia saja wa malahu bil akhirati min khalaq, di akhirat mau menang naon. Tapi ada juga maminhum mayaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, mengharapkan dunia akhirat. Dan wakina ada benar. Jadi kalau begitu jamaah haji terbagi beberapa kelompok, ya. Ada yang datang haji hayang dunia, ada yang datang haji hayang akhirat, ada datang dunia akhirat. Ada yang dunia akhirat, ada yang akhirat saja. Karena akhirat saja, walaupun habis-habisan, karena dan penting akhirat ada. Ada yang dunia akhirat, makanya bekalnya juga dunia akhirat. Ada juga kelompok yang keempat, yaitu yang ingin bebas dari api neraka. Mana kalau ibu pada belum naon, pada haji teh. Hayang dunia, mangga ku Allah ge boleh. Hayang akhirat, mangga. Atau akhiratnya hayang surga, mangga. Atau hayang bebas neraka. Diberikan oleh Allah. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Allah berikan sesuai dengan usaha. Jadi dikabulkan atau tidak tergantung usaha. Mimma kasabu, bukan hanya doa. Mimma kasabu. Jadi asas dasar doa ini mimma kasabu, hasil usaha mereka. Oleh karena itu nilai ibadah haji
Apakah mabrur ataukah tidak tergantung usaha. Wallahu sari'ul hisab, dan Allah cepat mengaudit, menghitung mana yang hayang dunia, mana yang hayang akhirat, mana nu hayang surga, mana nu hayang neraka, mana nu hayang sagala rupana. Hayang dunia, hayang akhirat, hayang surga, hayang bebas dari neraka, kan opatanana. Maka Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, daripada pusing-pusing ngapalkeun doa, geus we eta. Lamun eta doa dikabul selesai atuh. Irut teh. Iya, doa saku jagakeun anis atuh. Sok naon deui atuh, fi dunya hasanah, fil akhirati hasanah, bebas dari neraka. Naon deui? Eta we dihayati. Oh ini ngapalkeun doa-doa anu karangan ulama kan banyak itu doa-doa teh. Lain ulah ngadoa, bukan hanya kalau daripada sibuk-sibuk. Mendingan datang ke sana teh cara prakteknya, praktekan oleh sunnah Rasul. Sebab kalau praktek Rasul itu dipraktekkan oleh jamaah haji sekarang postmodern, ribuh-ribuh ting jamaah haji teh dah. Moal asal nurutan Rasul. Nu gelombang pertama ibadah haji di Masjidil Haram banyak, tapi begitu tanggal 1 Dzulhijjah untuk ke Masjidil Haram, kan gelombang kedua datang ke Masjidil Haram, jadi Masjidil Haram terpilih dan dibagi dua otomatis. Jeung kesadaran nih, jeung mobil sholawat teh mau ribuh teuing ulang balikna lamun menurut Rasul. Jadi ada praktek gitu, ada praktek. Kemudian kan ayeuna nama yang di lantai dasar itu harus jamaah umroh. Makanya banyak jamaah laki-laki dah yang sholat di lantai dasar pakai pakaian umroh, padahal teu ihram dia. Naon eta hukumna? Pura-pura umroh we supaya apa? Supaya bisa dibawa. Naon eta hukumna? Nipu cek abdi teh. Nipu penjaga masjid. Kan pura-pura umroh pakai pakaian ihram supaya bisa di lantai dasar. Ibu-ibu ada teu kaciri atuh. Ya turutan taati aja aturan. Jadi apa yang dipraktekkan oleh Rasul itu sebetulnya bagus itu. Cuman kadang-kadang kita merekayasa hayang loba. Pak model tadi ka gemana Bang, agama tadi. Ka raudo ya. Lama walaupun geus diusir cicing we. Kadang-kadang pura-pura sholat ngadeg we supaya dianggap sholat. Tapi kan banyak orang yang mau tertib, sari'ul hisab. Kemudian tanasuk dengan hadis sudah saya uraikan tadi. Sekarang tarjamah mufradnya haji itu laisa jazaa'un illal jannah. Langsung kita ke tahlil hadis, syarah hadis. Loncat we, ini sudah seperempat jam lagi. Al-hajjul mabrur, haji mabrur. Tadi sudah diterangkan. Ini adalah haji mabrur. Haji mabrur yang menurut bahasa ini di dalam terjemah mabrur itu berasal dari kata bir, baik. Jadi haji mabrur itu haji menjadi baik.
Jadi dengan ibadah haji menjadi baik. Baik apanya? Baik pribadinya, baik jasmaninya, baik rohaninya, baik rezekinya, baik usahanya, baik segala-galanya. Haji mabrur itu menjadi baik. Jangan secara harfiahnya begitu ya. Al-hajjul mabrur. Kemudian Umrah mutaqabbalah sudah saya uraikan tadi. Laisa lahu jazaa'un illal jannah. Laisa lahu jaza', tidak ada balasan baginya. Kalimat ini berbentuk menyangkal bahwa ibadah haji tidak ada pahala selain dari Allah. Dalam memahami hadis bisa dari sudut khobariyah, berita, bisa dari sudut insya'iyah, tuntutan. Khobariyah, tidak ada pahala selain dari Allah yang mesti diakui setiap jamaah. Insya'iyahnya, maka jangan mengharap pahala selain dari Allah. Itu tuntutannya begitu. Laisa lahu jazaa'un illa jannah, dari surga. Makanya kita minta sesuai dengan misi doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu ingin dapat surga, ingin bebas dari neraka, dan ingin diampuni dosa. Itu utama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi pahala surga itu yang ditempuh ya, yang diharapkan illal jannah. Harus jadi penekanan dalam jiwa kita. Kemudian qalu ya Nabi Allah, wahai Nabi, para sahabat bertanya, mal hajjil mabrur? Mal hajjil mabrur, apa itu haji mabrur? Maka sahabat ini tentu saja sudah tahu tentang manasiknya bagaimana, karena sudah diajarkan. Tapi bagaimana supaya bisa mabrur? Maka Rasul menjawab it'am ta'am, memberi makan. Artinya apa? Harus jadi pemberi. Karena apa? Karena pemberi Allah itu melalui Rasulnya menakdirkan tangan manusia itu, tangan itu ada 3. Al-aidi salasa, yaitu fayadullah al-ulya, tangan Allah yang maha tinggi. Yang kedua yadul mukti, tangan pemberi. Dan yang ketiga yadus sa'il, tangan peminta. Jadi kalau kita ingin menjadi baik, hajinya harus jadi pemberi, jangan jadi peminta. Wa ibsa'us salam, kan, menyebar luaskan salam. Dan di dalam hadis lain diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ya ayuhan nas absus salam wa atimut ta'am wa silul arham wa sallu bil lail wa nasuniyam tadkhulul jannah bisalam. Hai manusia, kalau ingin masuk surga, sebarluaskan salam, memberi makan, silaturahim, sholat malam, maka tadkhulu jannah bisalam. Dan Rasulullah SAW juga meneladani Nabi Ibrahim. Pengertian salam ini cukup banyak, maka dibaca masing-masing. Makanya saya bagikan buku supaya dibaca ulang, dan juga nanti datang ke rumah bisa didengar apa yang saya omongkan di sini, karena saya akan sedang direkam, nanti disebarkan lewat YouTube. Takwil hadis ini, sekarang takwilnya. Haji mabrur, takwil haji mabrur secara literal berarti haji yang diterima Allah. Namun Nabi Muhammad menjelaskan bahwa kriteria mabrur tidak hanya terkait dengan kesempurnaan ritual, tapi juga melibatkan kebaikan sosial. Haji itu, Imam Ghazali juga yang wafat 505 Hijriah mengatakan bahwa haji mabrur itu yang seimbang antara ritual dan sosialnya. Takwilnya kebaikan sosial merupakan atau berupa amut ta'am dan ibsa'us salam. Itu takwilnya.
Kemudian it'amu ta'am, memberi makan, makna harfiahnya adalah memberi kepada orang lain. Takwilnya perintah ini mencakup kewajiban berbagi rezeki dengan yang membutuhkan. Jadi kalau nanti ketika ibadah haji Bapak dan Ibu merasa kurang sempurna, ada yang terlewat saja, tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasul, kumaha perbaikan anak, entong ini deui. Perbaikannya apa tuh? Bagi-bagi aja. Bagi-bagi makanan, bagi-bagi sumbangan kepada sesama umat. Nggak usah pergi lagi dah. Rasul juga sakali-kalina kudu puas sakali teh. Nggak usah memaksakan diri nabung kayak berangkat dulu. Tapi kan kumpulkan doa-doa, pulang tadi evaluasi ini. Ibu didoakan tuh hati, itu dievaluasi. Kok permintaan kan doa teh perlu dievaluasi. Itu laporan, kok kita ibu teh didoakan sing anu didoakan tuh abdi, eta doa dilaporkan. Kan doa terkabul mah ala dohri qalbi teu nyaeun. Yang diumumkan. Jadi hal ini juga mengajarkan solidaritas ya bagi umat. Kemudian imsa'us salam, makna harfiah menyebarkan ucapan salam seperti assalamualaikum, itu harfiahnya. Tetapi takwilnya salam bukan hanya ucapan, tetapi juga simbol perdamaian kasih sayang. Saling menyayangi. Ini mencerminkan pesan Islam sebagai agama yang menjadi rahmatan lil alamin. Kemudian laisa lahu jazaa'un illa jannah. Hadis ini menegaskan bahwa haji mabrur adalah ibadah yang memiliki nilai sangat tinggi. Takwilnya, hal ini menunjukkan bahwa kualitas haji seseorang itu tidak hanya diukur pelaksanaan ritual manasik, tetapi juga dari sejauh mana ibadah tersebut mampu menciptakan dampak positif pada diri, keluarga, dan masyarakat. Kemudian konteks sosialnya, ini pengintegrasian dimensi ritual dan sosial. Islam tidak hanya mengajarkan ritual peribadatan, tapi juga menekankan kepedulian sosial. Haji mabrur mencerminkan ibadah yang utuh, yang menghubungkan dengan Allah, itu hablum minallah dan hablum minannas. Kemudian yang kedua, relevansinya dengan realitas sosial, memberi makan dan menyebarkan salam itu menciptakan suksesi sosial dalam konteks masyarakat modern. Jadi ibadah haji di masa modern itu membagi-bagi harta setelah pulang haji. Jadi kesimpulan takwilnya kompleks sosial, hadis ini menekankan bahwa haji mabrur tidak hanya bernilai dari kesempurnaan pelaksanaan ritual manasik, tapi juga dari dampak pembentukan individu yang peduli. Dan itu it'amu ta'am dan ifsa'us salam menjadi simbol dari dimensi sosial haji yang perlu dimanifestasikan di dalam segala ibadah. Ini nanti ada takwilnya dari sudut lain, ada takdiknya, maka di awas masing-masing karena sudah jam 10.25. Kalau ada yang penasaran mau nanya boleh, ada 5 menit mungkin ada, mudah-mudahan ada, enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi dicontohkan waktu haji itu merekayasa supaya tujuan itu tercapai walaupun tidak boleh gitu. Itu maknanya apa? Apakah hanya diterima atau bagaimana? Terima kasih. Yang rekayasanya misalnya harus
maksudnya dia itu tidak impor padahal dia pakai pakaian impor. Oh iya iya iya. Jadi waktu kita itu ibadah haji ya. Ya, tentu saja kalau berkaitan dengan ibadah haji mah hanya Allah yang tahu ya bagaimana itu. Cuman kalau dari sudut ya, dari sudut akhlak itu kan barang di dalam Al-Quran itu barang siapa yang mau haji dan umroh fala rafasa wala jidala wala fusuqa fil haji. Jadi kalau beribadah haji dan umroh itu jangan rafas, berkata aja yang menyimpang itu tidak boleh. Kalau apalagi sedang ihram di luar, kalau suami istri di luar ihram kan boleh ya, ropas. Tapi kalau sedang ihram suami istri juga tidak boleh. Ropas itu kan kata-kata yang nyudut kepada jorok lah, kepada hal yang kurang senonoh. Kalau suami istri kan di luar ihram boleh, tapi kalau bagi jamaah yang bukan suami istri itu selamanya ropas aja. Kemudian jidal, bantah-bantahan, tusuk, pelanggaran. Kemudian fil haji dalam ibadah haji. Jadi tafsirannya diterima atau tidak hanya Allah yang tahu kan. Hanya jangan sampai kita berbuat bohong, berbuat dusta, dan disiplinlah apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan termasuk juga di dalam sering pelanggaran itu, karena kebetulan kalau saya kebetulan sering membimbing haji itu plus ya, haji khusus. Kalau membimbing haji biasa itu saya cuma 2 kali, jadi yang lainnya plus. Itu kan dulu di hotel kalau plus itu kadang-kadang si jamaah teh ngambil makan aja, padahal ada aturan kan, tidak boleh membawa makanan ke kamar dari tempat makan itu. Tapi itu tuh sampai bangsa apa, bangsa jatuh dipesakan. Tanya untuk apa? Untuk di kamar. Padahal aturannya tidak boleh. Nah itu salah satu pelanggaran kan. Nah termasuk juga nanti ada yang ngambil padahal haknya satu. Ya kalau haknya satu ambilnya satu. Jangan lebih, karena kalau lebih hak orang lain diambil. Ya termasuk juga rekayasa di dalam ibadah suatu sabab yang berdoa secara khusyuk sehingga orang lain dihalangan, orang lain susah. Padahal kan orang banyak parebut gitu, parebut. Nah, contoh lagi, Rasulullah SAW itu ketika minum air Zam-Zam kan sambil berdiri. Jadi Rasul itu selalu kalau minum sambil duduk, tetapi kalau minum air Zam-Zam sambil berdiri, ya madu, ya maksa dah yang duduk, tapi kan halangan batur duduk. Jadi itu hal-hal yang kecil, pelanggaran jadi dari kecil pelanggarannya, tapi itu dampaknya hebat. Ya seperti tadi berdoa keras, kan orang lain kaganggu. Terus ada berdoa dikir pakai itu, trek gitu. Padahal Rasulullah pakai ini kan jari. Apa hikmahnya pakai jari? Tengah ganingkeun batur pakai jari mah. Kan pakai jari mah tengah ganggu batur. Kalau trek kan ada suara. Nah itu mah banyak itu. Nilai-nilai yang dicontohkan oleh Rasul, ya termasuk tadi. Kenapa Rasulullah SAW setelah umroh itu tidak ke masjid, tapi tempat di penginapan sendiri, baru nanti setelah selesai, karena itu waktu penuh orang yang mau umroh, jadi memberikan kesempatan
kepada pihak lain itu juga salah satu ibadah. Salah satu ibadah. Saya sering kalau membimbing itu berprinsip membimbing haji dan umroh itu ibadahnya ya membimbing. Bukan saya sering ke masjid, bukan. Walaupun kalau ada jamaah yang diantar baru. Tapi kalau sendiri ke masjid, kalau yang sudah sering ke masjid udah gampang itu rek deket Ka'bah di gampang, udah tahu selah-selahnya. Jadi masuk ke deket Ka'bah itu gampang, walaupun paneri datang. Jadi karena tahu salah-salahnya. Kan ada jalan ke Masjidil Haram, ada jalan dari bawah tanah masuk ke deket Ka'bah. Jadi kalau yang sudah sering, tapi saya mikir kalau saya sebagai pembimbing sering memaksakan diri deketan Ka'bah, batur kehalangan. Nah itulah kalau semua pembimbing. Mungkin ada lamun semua pembimbing rajin ibadah terus menerus deket Ka'bah, pinungku pembimbingnya ngumpul deket Ka'bah. Nah itu sosial. Karena prinsip di dalam Al-Quran, paman dakhalahu kana aminah. Barang siapa yang masuk masjid aman. Aman itu artinya apa? Dirinya aman dari pihak lain dan memberikan keamanan kepada orang lain. Saya kira itu Pak. Jadi ahli di kabulator nama Pak, ya sama Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Ada lagi? Enggak, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana insya Allah nanti ada 3 pertanyaan. Di antaranya tadi Bapak jangan mengatakan soal umumnya kelihatannya seperti sederhana, tapi isya kalau datang ke masjid Pak itu sampai anak-anak ini Pak, ada apa?